Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel teman sekelas. Sekarang kita akan membahas perkalian silang atau cross product pada vektor. Nah, pada perkalian silang, ini misalnya diberikan ya, vektor A cross vektor B. Jika pada perkalian titik, vektor A dot vektor B itu akan menghasilkan besaran skalar. Nah, pada perkalian silang ini, dia akan tetap menghasilkan besaran vektor, tetapi yang muncul adalah justru vektor baru, yakni vektor C. Nah, seperti ini ke konsepnya. Kemudian, vektor ini kan, vektor C ini, vektor yang baru dihasilkan ini, tentunya dia akan memiliki arah dan nilai, sebagaimana vektor-vektor yang lainnya. Nah, untuk nilai dari vektor yang baru ini, sebut saja vektor C ya, nilai dari vektor C, itu bisa ditentukan dengan perkalian dari nilai vektor A dikalikan dengan nilai vektor B, kemudian dikalikan dengan sudut yang mengapit antar kedua vektor tersebut, besar sinus dari sudut yang mengapit keduanya. Nah, besar sinus sudut yang mengapit keduanya. Oke. Sedangkan untuk menentukan arahnya, kita akan menggunakan perumpamaan seperti ini. Kalau membayangkan, di sini ada semacam bidang datar, semacam seperti meja ya. Kemudian di bidang datar ini terdapat bidang 3 dimensi. Nah, mungkin bisa kamu bayangkan seperti ini. Yang mana yang horizontal ini adalah bidang Y, kemudian yang vertikal ini adalah sumbu Z. Oh, ini sumbu Y ya maksudnya. Ini sumbu Z dan ini sumbu X. Kanan Y positif, kiri negatif Y, ke atas positif Z, ke bawah negatif Z, ke depan ke sini itu adalah positif X, dan ke arah yang ini negatif X. Misalnya ya, kita akan mencoba mencari vektor A dikalikan dengan vektor B. Ini akan menghasilkan vektor C. Misalnya, vektor A ini berada di sumbu X. Seperti ini. Nah, ini disebut sebagai vektor A. Kemudian, vektor B berada di sumbu Y, positif. Seperti ini, vektor B. Pertanyaannya, kemanakah arah dari vektor C? Ini bisa kita tentukan dengan menggunakan konsep kaidah tangan kanan, yang mana kamu bayangkan, visualisasikan gambar tangan kanan seperti ini misalnya ya. Nah, misalnya ini gambar tangan kanan yang membentuk seperti semacam pistol. Yang ini adalah jempol tegak ke atas, kemudian telunjuk arah ke kiri ini, dan yang jari tengah seperti perumpamannya. Telunjuk ini sebagai arah vektor yang disebutkan pertama kali. Di sini kan disebutkan pertama kali adalah vektor A. Kemudian jari tengah ini adalah vektor yang kedua sebagai vektor pengalinya. Di sini kan yang kedua yang disebutkan itu adalah vektor B. Jempol ini adalah arah yang dihasilkan dari A cross B. Sebut saja sebagai arah dari vektor C. Kita lihat di sini. A cross B akan menghasilkan vektor C yang arahnya jempol. Jadi telunjuk, jari tengah, dan jempol. 3 jari inilah sebagai arah kuncinya. Kita lihat di sini. Yang pertama kali disebutkan adalah A ya. A cross B ke sini, jadinya dia vektor C. Otomatis kalau vektor A sebagai telunjuk, vektor B sebagai jari tengah, maka jempolnya C akan menghadap ke atas ya, ke arah sumbu Z positif. Inilah arah dari vektor C. Selanjutnya misalnya bagaimana kalau kita balik, jadinya B cross A. Untuk kasus B cross A, maka yang menjadi vektor pertama kali disebutkan itu adalah B. Jadi yang B sebagai telunjuk ya, dan A sebagai jari tengah. B sebagai telunjuk, vektor A sebagai jari tengah. Dengan keadaan tangannya seperti ini, maka otomatis vektor C akan mengarah ke bawah atau ke sumbu Z negatif. Jadi kalau kita lihat di sini, arah hasil dari B cross A itu adalah berkebalikan dengan A cross B, atau bisa disebut dengan negatif C, negatif vektor C.